Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan kita yang sebelum ini, kita melanjutkan usaha kita untuk membuat potret mengenai Rasul Petrus. Ringkasan perjalanan rohani Petrus dapat kita temukan di dalam kisah panggilannya menurut Lukas. Ketika akhirnya dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan demikian hidupnya menjadi baru. Itu ringkasannya. Nah, sesudah ringkasan itu kita melanjutkan dengan detail-detailnya, melihat peristiwa-peristiwa penting di dalam perjalanan rohani Petrus itu. Dan terakhir kita sampai pada Injil Lukas bab 22 ayat 24 sampai 38 yang diberi judul Percakapan Waktu Perjamuan Malam. Yang sudah kita lihat adalah kekhususan Injil Lukas. Menurut Markus dan Matius, sesudah perjamuan malam, Yesus dan murid-muridnya langsung pergi ke Taman Zaitun. Sementara di dalam Injil Lukas, sesudah perjamuan malam selesai, masih ada percakapan. Dan percakapan itu oleh Lukas dirumuskan di dalam yang disebut bentuk sastra sabda perpisahan. Artinya sabda-sabda itu dianggap menjadi begitu penting sebagai warisan Yesus yang sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Kita waktu itu sampai di situ. Maka kita lihat beberapa hal yang penting, khususnya tentu saja yang berkaitan dengan Petrus. Khususnya yang berkaitan dengan Petrus. Sebelumnya, mari kita lihat ayat 24. Silahkan membayangkan ini adalah perjamuan Paskah. Perjamuan malam terakhir Yesus. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka. Silahkan membayangkan yang tadi saya sebut jarak mental, jarak rohani antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus menjelang akhir hidupnya, secara simbolik memberikan hidupnya di dalam perjamuan malam terakhir itu, murid-muridnya bertengkar. Dan bertengkarnya itu bukan masalah apa-apa, tetapi masalah siapakah yang terbesar di antara mereka. Itu artinya, menurut Lukas, pesan mengenai hal ini sangat penting di dalam gereja, di antara murid-muridnya. Sesudah itu Yesus mengajar mereka mengenai siapa yang terbesar itu. Dikatakan begini, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Pengajarannya jelas. Jadi yang mereka pertengkarkan itu salah tempat seharusnya. Tapi itu umum. Nah, sekarang yang mengenai Petrus. Petrus ini diberi perhatian utama juga dalam percakapan perjamuan malam itu. Ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Jadi ada beberapa hal yang dikatakan oleh Yesus di sini. Pertama, Simon diingatkan, awas, iblis datang. Ini peristiwa yang sangat kritis. Kalau masih ingat kisah mengenai percobaan di padang gurun, Lukas bab 4, itu akhir dari kisah itu juga istimewa di dalam Injil Lukas. Sesudah 3 kali menggoda Yesus tidak berhasil. Nah, ayat 13 bab 4 itu berkata begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk muncul lagi. Kalau di dalam Injil Matius sudah kalah selesai. Tetapi di dalam Injil Lukas, iblis menunggu waktu yang baik. Nah, Simon ini sebentar lagi akan masuk krisis. Ketika dia melihat gurunya yang dia harap-harapkan untuk menjadi penyelamat ditangkap. Maka Yesus mengingatkan Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menambi kamu seperti gandum. Diingatkan. Iblisnya melihat ini waktu yang baik untuk tampil lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Janji Yesus. Lalu yang ketiga, jikalau engkau sudah insaf, nah ini adalah nubuat penyangkalan Petrus. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau kita mendengar ini diucapkan oleh Yesus kepada kita, apa kira-kira yang akan kita ucapkan balik kepada Yesus? Simon, awas iblis datang, tetapi aku berdoa untuk kamu. Kan kita tinggal mengucapkan terima kasih Tuhan telah mendoakan saya gitu kan. Didoakan oleh Tuhan ya mengucapkan terima kasih. Tetapi apa jawaban Simon Petrus di dalam ayat ini? Ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Gagah bukan? Gagah sekali. Tetapi tidak mendengarkan Yesus yang mendoakan dia. Seandainya, saya bayangkan ya, seandainya Simon itu mendengarkan, yaitu tadi, jawabannya sederhana sekali. Terima kasih Tuhan, kau telah mendoakan dan menjaga aku, selesai. Tetapi nggak begitu Simon yang ditampilkan di sini. Simon yang masih sangat percaya atau terlalu percaya kepada kekuatannya sendiri. Salah tempat. Tetapi Yesus berkata, nah sekarang ini yang menohok. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini. Hari ini. Kalau dibaca besok bunyinya juga tetap hari ini. Sebelum hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi pesan yang tersembunyi di balik ini dengan membuat redaksi sebelum ayam berkokok hari ini bukan hanya Petrus pada waktu itu yang diberi perhatian khusus oleh Yesus seperti ini, tetapi Petrus-Petrus yang lain yang hidup hari ini tentu saja. Pengalaman berat ini akan kembali nanti kita lihat menyadarkan siapa sebetulnya Petrus itu. Ketidaktahuan yang lain. Ayat 35 sampai 38. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi,
bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, tidak. Lalu Yesus melanjutkan, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ayat 38, kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Ini maksudnya apa? Sudah cukup itu. Apakah sudah cukup 2 pedang, tidak usah cari yang 3, yang 4? Nah, bisa juga seperti itu, tetapi dalam konteks ini tidak bisa atau susah dimengerti seperti itu. Apalagi nanti kalau kita membaca sesudahnya, ketika salah seorang murid menggunakan pedang untuk memotong telinga hamba, Yesus mengatakan, sarungkanlah pedangmu. Jadi pasti tidak mengatakan 2 pedang cukup. Lalu apa? Gambarannya menurut penangkapan saya sederhana. Kalau kita omong dengan kawan kita, lawan bicara kita mengenai sesuatu hal, kita sudah menjelaskan, tidak mengerti. Dijelaskan lagi, tidak menangkap. Terus begitu. Akhirnya kita mengatakan, sudahlah. Sudah itu artinya kamu tetap aja tidak mengerti. Bukan 2 pedang cukup, tetapi Yesus mengatakan, kamu belum juga mengerti maksud saya sampai saat ini. Dan tentu saja salah satu dari antara mereka itu adalah Petrus. Sudah cukup bicara mengenai hal ini. Kalian, kata-kata Yesus kira-kira, belum juga menangkap maksud saya. Itu teks yang ke-6. Teks yang ke-7 tidak mau dibicarakan, tetapi ditunjukkan saja bahwa perjamuan malam, perjamuan kasih, itu dibingkai dengan 2 nubuat pengkhianatan. Nubuat yang pertama, kita ambil saja Injil Lukas ya, supaya tidak bolak-balik ke sana kemari. Kita ambil teks Lukas, sebelum perjamuan malam, itu ada kisah pada bab 22 ayat 3-6, Yudas mengkhianati Yesus. Itu bingkai awal dari perjamuan malam. Ketika perjamuan malam, menurut Lukas, dinubuatkan penyangkalan Petrus. Di dalam Injil yang lain sesudah perjamuan. Jadi kembali lagi, ini adalah suatu ironi yang mesti diperhatikan, dibaca oleh kita semua. Kalau kita membacanya di dalam satu kesatuan. Kalau tidak di dalam satu kesatuan, pesan tersembunyi di dalam urut-urutan peristiwa itu tidak akan terbaca. Kita bisa dengan mudah merenungkan kenapa perjamuan kasih yang begitu mendalam itu dibingkai oleh kisah awal tentang pengkhianatan dan kisah akhir tentang pengkhianatan. Sudah itu saja untuk kita renungkan secara rohani. Nah, sekarang yang mau ditunjukkan secara lebih rinci adalah Yesus di Taman Getsemani. Ini juga diceritakan oleh ketiga penginjil. Injil Yohanes tidak menceritakan Yesus menderita sengsara di Taman Getsemani. Tidak.
Kenapa? Jawabannya kita sudah tahu, karena Yohanes ingin menampilkan Yesus yang menghadapi saat terakhirnya dengan mulia. Jadi tidak ada takut, tidak ada apa-apa, tetapi Yesus yang mulia. Nanti akan kita lihat pada waktu kita bicara mengenai peristiwa Yesus ditangkap. Taman Getsemani. Kita ambil kisah yang khas berdasarkan Lukas bab 22 ayat 40 sampai 46. Dengan paralelnya dengan Markus bab 14 ayat 32 sampai 42 dan Matius 26 36 sampai 46. Yang diungkapkan di dalam kisah ini pada dasarnya isinya pokok sama. Isi pokoknya adalah pergumulan Yesus pada saat-saat terakhir. Dan pergumulan itu terungkap di dalam doa Yesus. Doa Yesus berbunyi begini, ayat 42, Lukas bab 22, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ini pergumulan Yesus. Dan pergumulan itu diungkapkan, ditunjukkan dengan sangat dahsyat oleh Lukas. Bab 22 ayat 43. "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah." Dahsyat sekali. Dan yang menceritakan ini hanya Lukas. Matius tidak menceritakan ketakutan seperti ini. Markus juga tidak. Jadi pergumulan yang sangat dahsyat. Nah, ketika pergumulan Yesus sangat dahsyat, ironi lagi, murid-murid itu tidur. Tidur lagi seperti tadi di dalam Injil Lukas, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya dan berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem, murid-murid tidur. Nah, yang paling strukturnya paling mudah diikuti pesannya adalah Injil Lukas. Tetapi kita lihat dulu Injil kekhususan-kekhususan yang lain. Yang pertama, saya baca Injil Matius bab 26 ayat 36. "Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya," jadi semua ikut, "ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini.'" Jadi murid-murid itu menurut kisah ini hanya disuruh duduk. "Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Murid disuruh duduk, Yesus berdoa. Kemudian ayat 37, "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Katanya, 'Hatiku sangat sedih, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku.'" Jadi yang pertama tadi murid-murid disuruh duduk. Lalu yang kedua, ketiga murid istimewa itu disuruh berjaga. Tidak disuruh berdoa, disuruh berjaga. Yang berdoa adalah Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kisah Markus sama.
Coba sekarang kita lihat kisah Lukas. Ayat 40 dari bab 22. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Istimewa, berbeda dengan yang lain-lain. Berdoalah. Siapa yang disuruh berdoa? Tadi menurut Markus dan Matius, murid-murid disuruh duduk, 3 murid istimewa dibawa untuk berjaga. Di dalam Injil Lukas tidak ada pembedaan itu. Ia berkata kepada mereka, mereka itu siapa? Ya ayat 39, bab 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya mengikuti dia. Jadi semua muridnya, 12 orang itu. Mengikuti itu juga tidak ada di dalam Injil yang lain. Itu perbedaan Lukas dan kedua penginjil yang lain. Kemudian perbedaan kecil sekali, tetapi itu mungkin saya tidak tahu ya, mungkin susah bagi Lukas untuk mengungkapkan ceritanya bahwa murid itu memang tidur seperti murid menurut Matius dan Markus. Tetapi lihat alasannya berbeda. Murid-murid itu tidur karena apa? Di dalam Injil Matius dan Markus dikatakan bahwa mereka itu tidur. Saya ambil contoh Matius ayat 43, bab 26. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Alasannya sebab mata mereka sudah berat. Jadi jawabannya tidur kenapa? Ya ngantuk. Matanya berat sudah. Nah di dalam Injil Lukas alasan tidur itu lain. Lukas bab 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Orang berduka cita kan biasanya tidak tidur. Tetapi ini dikatakan mereka tidur karena duka cita. Untuk apa Lukas membuat alasan ini? Untuk menampilkan kembali lagi murid-murid yang sejak awal dikatakan murid-muridnya mengikuti dia ke Taman Zaitun. Yesus berdoa, mereka tertidur, tetapi tidurnya alasannya itu mulia karena duka cita, bersetia kawan dengan Yesus yang sedang susah itu, maka tidur. Ya tidak logis, tetapi ya yang penting tampil murid-murid yang setia kepada Yesus yang sedang susah itu. Tadi saya katakan bahwa di dalam Injil Lukas itu ada susunan yang sangat istimewa. Saya tunjukkan. Ayat 40. Itu bingkai awal. Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Awal peristiwa seperti itu. Lalu bingkai akhir itu ayat 46. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini bingkai, murid-murid pada awal disuruh berdoa, pada akhir murid-murid yang sama juga disuruh berdoa, bingkai.
Maka pertanyaannya, doanya itu yang seperti apa? Berdoa dengan cara mana? Lalu di tengah, di antara ayat 40 dan ayat 46, itu ada gambar Yesus yang berdoa. Moga-moga jelas. Jadi murid diminta berdoa, ditutup murid diajak berdoa, diberi contoh, ini loh berdoa itu seperti ini. Lalu dikatakan begini, ada kata-kata yang sangat bagus yang kalau tidak diperhatikan bisa lewat dari perhatian kita. Ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia, Yesus, berlutut dan berdoa. Itu langkah pertama. Yesus berlutut dan berdoa. Lalu doanya dikutip di sini. Ya Bapakku, dan selanjutnya, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Disusul dengan ketakutan yang besar. Itu ayat 43, 44 dari bab 22 Injil Lukas. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus pada ayat 44? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi langkah pertama berlutut dan berdoa. Ketika berdoa dengan kata-kata seperti ini, muncullah ketakutan, dahsyat. Dilanjutkan dengan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu tahap kedua, berlutut berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Silahkan membayangkan ketika orang harus mengambil keputusan di dalam situasi krisis yang begini besar, bisa dibayangkan seperti apa situasi hatinya. Nah, tetapi kemudian ayat 45 ada langkah yang ketiga. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Jadi sekali lagi, ini adalah model katekese Lukas. Mengajak murid-murid berdoa supaya tidak masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu dialami oleh Yesus. Ingat tadi ketika kita membaca kita ingat kisah mengenai Yesus digoda di padang gurun, iblis menunggu waktu yang baik. Inilah waktu yang baik untuk Yesus. Godaan untuk mengikuti kehendaknya, bukan kehendak Bapa. Murid-murid akan mengalami godaan yang sama setiap kali. Memilih jalannya sendiri dan tidak memilih jalan Tuhan. Maka diminta berdoa. Dan krisis seperti itu bisa kecil, bisa sangat besar. Yesus masuk di dalam krisis yang sangat besar. Nanti Petrus juga akan masuk di dalam krisis yang sangat besar pada akhir hidupnya. Maka diajari, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Diajari kalau berdoa itu begini, mengambil keputusan, supaya akhirnya keputusan itu bukan keputusanmu sendiri, tetapi keputusan apa kehendak Allah. Langkahnya berlutut dan berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bangkit dari doa. Jadi tidak berdoa terus, tapi bangkit dari doa ketika sudah mengambil keputusan memilih ini dan dengan segala macam risikonya dihadapi. Itulah kisah mengenai Taman Getsemani. Petrus ditampilkan
sebagai menurut Markus dan Matius sebagai murid lingkaran utama, bukan sekedar pertama, tetapi yaitu tadi ditampilkan sebagai pribadi yang lemah. Mengapa mereka tidur? Karena tidak mengerti, disuruh berjaga-jaga, yang dijaga apa? Jadi belum ada komitmen yang membuat Petrus dan teman-teman ini terus berjaga bersama-sama dengan Yesus. Karena tidak ngerti yang sedang terjadi ini apa. Moga-moga jangan apa yang saya jelaskan tidak menjadi hal-hal yang membingungkan. Kembali lagi, kita membanding-bandingkan teks untuk mencari kekayaan pesan. Jadi jangan pernah berpikir lagi dulu yang terjadi seperti apa. Enggak ada orang yang tahu, tetapi semua diceritakan sebagai kesaksian iman. Itu mengenai Yesus di Taman Getsemani. Yang istimewa adalah kisah Lukas, katekese tentang doa. Yang berikutnya adalah peristiwa Yesus ditangkap. Menurut Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56, kita lihat Markus bab 14 ayat 43 sampai 52, paralelnya, dan nanti Lukas. Yang pertama, menurut Injil Yohanes, sebetulnya Yesus itu tidak ditangkap. Tetapi menurut Injil Yohanes, Yesus itu menyerahkan diri. Kita lihat ya, nanti sebelum kita membaca Injil yang lain, yang ketiga, Yohanes bab 18, memang judulnya Yesus ditangkap, bab 18 ayat 1 sampai 11. Tetapi jauh lebih sesuai dengan konteks, dengan kisah ini, kalau ceritanya judulnya ini dibacanya Yesus menyerahkan diri. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali Yesus bertanya, misalnya ayat 4, bab 18, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepadanya, "Akulah dia." Dan selanjutnya, ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Tidak bisa menangkap Yesus. Tiap-tiap kali begitu. Akulah dia, mundur, jatuh ke tanah. Kalau tidak menyerahkan diri, tidak bisa ditangkap kan? Kalau kita berpikir sederhana saja. Kenapa? Kembali lagi rumus yang tidak begitu saja jelas, tetapi sangat berarti di dalam Injil Yohanes, yaitu kata-kata akulah dia. Ini adalah rumus teknis, kata-kata teknis, kalimat teknis untuk menunjukkan perwahyuan Allah. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan yang menyuruh dia membawa umat Allah perjanjian lama keluar dari Mesir, dia bertanya, "Siapa engkau yang mengutus aku kalau nanti orang-orangku bertanya?" Jawabannya, "Akulah dia." Inilah perwahyuan Allah. Sehingga menurut Injil Yohanes, pesan yang paling penting dalam peristiwa tanda petik Yesus ditangkap, ini adalah Yesus menyatakan diri mengenai siapakah dia itu. Intinya itu sangat berbeda dengan kisah
di dalam ketiga penginjil yang lain. Sekarang kita coba lihat hal-hal yang penting di dalam ketiga penginjil yang lain. Saya baca Injil Lukas. Lukas bab 22. Ayat 49. Lukas juga merumuskan urut-urutan peristiwanya dengan sangat teliti. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Menurut Lukas, sebelum menyerang hamba imam besar itu, murid-muridnya minta izin. "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Di dalam Injil Markus dan Matius, tidak ada itu, minta izin itu tidak ada. Hanya dikatakan salah seorang dari mereka yang sudah ada di situ, menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Agak berbeda ya, meskipun tidak sangat besar perbedaannya, tapi lihat rumusan atau urut-urutan yang peristiwa yang diceritakan oleh Lukas itu menarik. Minta izin dulu sebelum bertindak. Meskipun akhirnya belum diberi izin langsung bertindak. Seandainya mendengarkan Yesus, pasti Yesus mengatakan jangan. Karena apa? Karena menurut Lukas bab 22 ayat 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Sama dengan yang tadi, ini 2 pedang, sudah cukup. Bukan berarti 2 pedang sudah cukup, tetapi kamu nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Ini sama. Tetapi Yesus berkata ketika salah seorang murid itu menghunus pedang dan memotong telinga, sudahlah itu. Maksudnya, bukan sudah cukup 1 telinga kamu potong, tidak usah yang lain, bukan itu. Tetapi kamu itu tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Lalu yang juga istimewa di dalam Injil Lukas adalah ayat 51 bagian yang kedua, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi tampak di sini bahwa yang menguasai keadaan itu bukan orang-orang yang datang menangkap Yesus, bukan. Yang datang, yang mempunyai wibawa, yang menguasai keadaan adalah Yesus. Ia menyembuhkan, ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian selanjutnya pada akhir kisah itu, pada waktu Yesus ditangkap, Matius dan Markus menceritakan semua murid melarikan diri. Matius bab 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua lari. Demikian juga Injil Markus bab 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Menurut Injil Yohanes, yang memotong telinga hamba imam besar itu adalah Petrus. Namanya disebut eksplisit. Injil Yohanes bab 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang dan selanjutnya. Yesus mengatakan, "Sarungkanlah pedang itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sementara akhir dari Injil, kisah menurut Injil Lukas,
murid-murid tidak lari. Tidak ada diceritakan murid lari. Sementara di dalam Injil Markus ada kisah yang lucu, yaitu pada ayat 51 bab 14, sesudah diceritakan semua murid melarikan diri, masih ditambah ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari ketakutan. Itu Yesus ditangkap. Teks berikutnya, nah ini teks yang penting. Petrus menyangkal. Diceritakan oleh keempat penginjil. Jadi kalau satu peristiwa diceritakan oleh keempat penginjil itu artinya historisitasnya sangat kuat. Tetapi kembali lagi, historisitas kuat. Tetapi ketika peristiwa penyangkalan itu diceritakan, jadinya bisa berbeda. Paling gampang kalau kita membaca Injil Matius dibandingkan dengan Injil Lukas. Kita lihat dulu Injil Matius bab 26. Saya tunjukkan saja beberapa ayat yang mewakili pesan yang akan disampaikan. Gampangnya begini. Menurut kisah Matius bab 26 ayat 69 sampai 75, penyangkalan Petrus itu semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ayat 70. Ketika seorang hamba perempuan bertanya kepada Petrus, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea ini." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Jadi meskipun disebut ia menyangkalnya, tetapi kalimat sangkalan itu bukan penyangkalan. Karena dia hanya mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Tidak ngerti. Itu penyangkalan pertama. Penyangkalan kedua, ayat 72, dan ia sesudah ditanya, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Nah, sudah tambah sumpah di sini. "Aku tidak kenal orang itu." Jelas, itu penyangkalan. Yang pertama hanya mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Yang kedua, "Aku tidak kenal orang itu." Didahului dengan kata-kata menyangkal dengan bersumpah. Semakin keras. Yang ketiga, di situ datang orang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka." Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74, penyangkalan yang ketiga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi mulai menyangkal dan bersumpah, mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ini penyangkalan yang sudah batas, semakin lama semakin keras. Sekarang kita lihat kisah menurut Lukas. Lukas bab 22. Apa yang kita temukan di dalam kisah penyangkalan Lukas, Petrus menurut Lukas.
Lukas bab 22 ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ini penyangkalan Petrus yang pertama, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tadi di dalam Injil Matius, rumusannya, nggak ngerti aku apa yang kamu katakan itu. Ini sudah penyangkalan formal. Yang kedua, ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Petrus berkata, bukan, aku tidak. Menyangkal lagi. Sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jadi yang pertama dalam Injil Matius menjadi yang ketiga di dalam Injil Lukas. Yang ketiga di dalam Injil Matius menjadi yang pertama di dalam Injil Lukas. Ini pesannya apa? Dan tidak ada menyangkal, bersumpah, mengutuk, dan sebagainya, tidak ada di dalam Injil Lukas. Pesannya sederhana, meskipun bukan gampang sebagai suatu langkah rohani, langkah iman. Lukas ingin menampilkan Petrus yang pelan-pelan bertobat. Dia menyangkal, tetapi di dalam penyangkalan itu kita temukan proses pertobatan. Sementara proses pertobatan itu tidak kita temukan di dalam kisah penyangkalan Matius. Bahkan lebih keras lagi. Ini ada proses pertobatan yang berbeda antara Matius dan antara Matius dan Lukas. Pertobatan itu prosesnya bisa macam-macam. Kalau menurut Lukas, pertobatan Petrus itu pelan-pelan. Dan apa yang membuat Petrus bertobat itu sangat jelas di dalam Injil Lukas. Kita baca akhir dari kisah ini. Ayat 60. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ini soal ayam. Ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi prosesnya seperti itu, pelan-pelan. Penyangkalan yang mencerminkan pertobatan. Dan pertobatan itu sampai ke titik puncaknya. Bukan karena ayam berkokok menurut Lukas. Bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan berpaling memandang Petrus tanpa berkata apa-apa. Ingat, ketika kita berbicara mengenai panggilan Petrus menurut Lukas, ketemunya di situ. Simon Petrus tidak lagi berkata, Guru, tetapi Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Kesadaran akan dosa itu dialami oleh Petrus ketika Tuhan memandang dia. Proses pertobatan pelan-pelan. Sementara kalau kita melihat Injil Matius yang tadi sudah kita lihat, penutup dari Injil Matius itu tidak sama
dengan penutup Injil Lukas. Bisa dilihat Matius bab 26 ayat 74 dan selanjutnya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah dan selanjutnya, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus. Jadi yang membuat Petrus ingat akan kata-kata Yesus itu apa? Ayam yang berkokok. Bukan Tuhan yang memandang Petrus. Dua hal yang sangat berbeda. Tetapi meskipun demikian, Injil Matius, kisah Matius tetap saja akhirnya membuat Petrus sadar siapa dia, karena ketika dia ingat akan itu, kalimat terakhir di dalam Injil Matius ialah, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, sampai kepada kesadaran. Tetapi kesadaran itu tiba-tiba datang. Ya, bisa dimengerti seperti itu. Karena crescendo. Penyangkalannya semakin lama semakin kuat, jatuh dia. Pengalaman seperti itu, pengalaman pertobatan seperti itu, sama dengan pengalaman pertobatannya siapa? Paulus. Dia mengejar-ngejar orang untuk dianiaya, ketemu Kristus, habis dia. Lukas lebih biasa mengatakannya, pelan-pelan sadar, akhirnya bermuara pada pandangan Tuhan yang membuat Petrus ingat. Itu kisah mengenai penyangkalan Petrus. Nah, sekarang yang terakhir, saya ingin melihat Injil Yohanes. Ketika Petrus diberi tugas untuk menggembalakan umat. Yohanes bab 21. Sesudah Yesus bangkit, ia menempatkan diri kepada Petrus, bab 21, ayat 15, sampai dengan ayat 19. Ini jelas Petrus yang diberi tugas untuk menggembalakan umat. Tadi Petrus yang di dalam Injil Lukas itu tugasnya tidak dirumuskan dengan gembalakanlah, tetapi teguhkanlah saudara-saudaramu. Saya ingin menunjukkan hal yang pokok-pokok saja. Percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus. Yang pertama, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Perlu dipertimbangkan terjemahan. Dalam bahasa Indonesia ini kata yang dipakai sama. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Mengasihi dan mengasihi. Tetapi sebetulnya di dalam teks asli yang berbahasa Yunani, kata yang dipakai oleh Yesus untuk mengasihi itu tidak sama dengan kata yang dipakai oleh Petrus mengasihi. Tidak usah pakai bahasa Yunani, percaya saja kepada saya sudah mengecek di teks aslinya. Yesus itu kalau memakai bahasa Indonesia yang dibedakan, kira-kira bertanyanya begini, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas lebih daripada mereka ini? Kasih ilahi. Kasih ilahi. Bukan dengan kasih biasa. Apakah engkau mengasihi aku
dengan kasih ilahi lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Tapi kata yang dipakai lain. Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau dengan kasih yang terbatas. Kasih manusiawi. Yesus menggunakan kasih ilahi, Petrus menjawab kasih manusiawi. Belum sambung kan? Maka kalimatnya, percakapannya diulangi. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus masih tetap memakai kata kasih dalam arti kasih yang tak terbatas, kasih ilahi. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus masih sama menggunakan katanya sendiri, kata yang terbatas. Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau dengan kasih yang terbatas. Nah, kalau begitu terus, bayangan fantasi saya, ini percakapannya tidak akan selesai karena tidak akan sambung. Maka pada pertanyaan yang ketiga, istimewanya di situ, Yesus menurunkan standarnya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Pertama tadi yang tak terbatas, tak terbatas. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Sekarang sudah sambung. Kata yang dipakai untuk bertanya, dipakai yang sama untuk menjawab. Dengan demikian, kita melihat bahwa sampai akhir, sampai diutus, Petrus belum sampai kepada titik yang diharapkan oleh Yesus, yaitu mempunyai kasih yang tak terbatas. Kasih yang ia miliki adalah kasih yang terbatas. Dan itu adalah kasih kita semua. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mempunyai kasih yang tak terbatas. Tidak ada. Nah, kemudian lanjutannya menjadi penting. Sesudah mengatakan itu, Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, sekarang kuncinya ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Mengikuti Yesus, menggembalakan umat sebagai pribadi yang kasihnya terbatas. Jangan berharap semuanya akan sempurna. Ketika Petrus diutus untuk menjadi gembala, kasihnya masih terbatas. Dan ketika kasihnya terbatas, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Artinya, dari kasih yang terbatas itu, Simon pelan-pelan, hanya pada akhirnya, kasihnya akan menjadi tak terbatas. Yaitu ketika ia menyerahkan hidupnya sebagai martir. Pada waktu itu, kasih Simon Petrus menjadi kasih yang tak terbatas, seperti kasih Yesus sendiri yang memberikan hidupnya untuk umat manusia.
Itu perjalanan rohani Petrus yang panjang sampai akhir. Sampai akhir. Ringkasannya ada pada Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, tapi perjalanan itu adalah perjalanan sepanjang hidup Petrus. Nanti kesimpulan masih akan kita lanjutkan pada waktunya. Sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya, sesudah Injil Matius, kita ingin mempelajari Injil Lukas. Selamat malam. Terima kasih.